Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pengurus masjid, ketua panitia Ramadan beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat alim ulama cerdik pandai, hadirin hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Tapi yang jelas kita berharap kita yang hadir ini senantiasa mengharapkan rahmat dan keberkahan, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan memperbanyak alhamdulillah sehingga Allah tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum min azabil syadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat kemudian berkata Allah, Allah tambahkan nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah tambah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada kesempatan malam hari ini MDI mengamanahkan sebuah judul, yaitu istita'ah dalam beribadah. Istita'ah menurut bahasa, yaitu istita'ah dalam bahasa Arab, manistato'a istita'ah maknanya adalah mampu, kemampuan ya. Jadi istita'ah ataupun di dalam bahasa Arab disebut dalam hadisnya adalah manistato'a, itu mereka yang mampu, itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, yaitu istita'ah itu adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan kita adalah orang-orang muslim. Kata Rasulullah SAW, "Buniyal Islam ala khamsin, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji fil baitullah man istata'a ilaihi sabila wa siyam fi Ramadan." Jadi kata Rasulullah SAW, Islam itu didirikan atas 5 perkara, 5 dasar. Yang pertama, engkau bersyahadat, anta syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku sebagai nabi dan utusan Allah, wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mereka membayar zakat. Kemudian mereka wal haji, kemudian mereka naik haji, baristatu ila sabila, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang terakhir adalah usyam fi Ramadan, itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi di dalam kehidupan di dalam Islam itu ada yang namanya aturan-aturan, dan aturan di acaranya sholat, kita beribadah, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya tentu didasari dengan istata'ah ilahi kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini kalau tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang kafir kalau tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patuh maupun tak patuh bagi Allah tidak akan mengurangi kerajaan dan kemuliaan dan keagungannya. Yang tak patuh banyak di muka bumi Allah, apakah kerajaan Allah hancur pupus? Tidak. Tapi justru ketaatan itu adalah kembali kepada diri kita. Kita akan peroleh daripada ketaatan tersebut. Dan kalau kita tidak taat, kembali juga ke kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kalau kita tak ibadah,
berarti kita ingkar kepada Allah, tidak tunduk, tidak patuh pada aturan-aturan Allah SWT. Nah, jadi aturan Allah Subhanahu wa taala ini mengenai tentang istiqomah itu banyak diungkapkan dalam Al-Qur'an, itu berkaitan tentang ibadah haji. Bapak Ibu banyak yang sudah beribadah haji, umrah, karena haji agak lama, umrah. Maka di dalam ibadah tersebut itu mengandung aturan-aturan Allah. Ketika kita mikot, sudah niat, itu ada larangan-larangan. Setelah kita niat mikot, itu tidak boleh ngomong sembarangan, mematahkan kayu-kayu ataupun berkelahi atau berbuat yang tidak disenangi dalam Islam, atau larang-larangnya itu sangat banyak, ya kan? Tentu didasari dengan kita ingin berangkat ke sana mampu dalam ekonomi, fisik, betul. Kemudian ada juga yang diberangkatkan itu rezeki untuk kita, ya, karena niat aja yang diberangkatkan itu. Kalau Allah berkehendak untuk diberangkatkan, tanpa duit kita pun diberangkatkan oleh Allah. Yang penting niat, yang payahnya adalah banyak duit tapi tak ada niat. Itu yang payahnya. Banyak duit tapi tak mau berhaji, banyak duit tapi tak mau umroh. Itu yang payahnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan istiqomah, ketaatan tersebut itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sekitar 28 ayat menyebutkan tentang ibadah haji, ketaatan dan ketundukan tersebut. Jadi ibadah haji tersebut Bapak Ibu, kalau kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka pahala ibadah haji ataupun umroh itu bisa jadi hilang. Kenapa? Karena kita melanggar pantangan di dalam ibadah haji maupun umrah. Berat Bapak Ibu ketika kita sudah niat, tidak bisa ngomong sembarangan. Kalau sudah kita pakai ihram, ya kan, ngomong dijaga, makan pun dijaga. Kalau bisa kita tanpa melakukan aktivitas lain, langsung tawaf, sa'i dan seterusnya. Itu seharusnya, cuman kan kita kan berhubung ini melapar segala macam, akhirnya tinggal singgah dulu ke hotel, makan segala macam. Padahal sudah kita mikot niat, tidak boleh kita mandi, gosok gigi, pakai sabun, segala macam, itu banyak larangannya. Itu yang banyak orang ketika masa Rasulullah berhaji, ya kan, sudah berhaji. Apa kata Rasulullah? Haji pada tahun ini banyak yang tidak diterima. Tapi gara-gara seorang manusia sehingga haji pada tahun ini diterima, didengar oleh sahabat. Siapa itu? Ternyata ada di negeri sana. Sampai kalau Rasulullah begini, ternyata sahabat mencari. Ternyata setelah ketemu seorang yang disebut oleh Rasulullah tersebut, yaitu orang yang mau berhaji tapi nggak jadi, duitnya untuk keperluan tetangga fakir miskin, karena sangat membutuhkan, akhirnya dia batal berangkat haji. Menurut cerita oleh sahabat tersebut, begitulah. Tapi karena seorang yang tidak jadi ini, ibadah haji pada tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Karena orang yang berhaji niat tapi keperluan lebih penting yang lain, sehingga ibadah haji orang-orang yang lain itu diterima oleh Allah karena murahnya seorang yang mau berhaji tadi. Jangan kita berhaji kiri kanan tetangga fakir miskin tidak terurus, kita pun berangkat yang enak. Sebenarnya harus kita lihat juga kiri kanan tetangga. Ini kisah berkaitan dengan ibadah haji. Jadi perintah manistata'ah itu, ketaatan itu banyak disebutkan, diungkapkan dalam Al-Quran mengenai tentang haji. Tapi secara umum kita ini semua diperintahkan untuk taat Bapak Ibu. Datang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai azan, iqamah, tidak juga muncul-muncul ke masjid Bapak Ibu. Padahal kita diperintahkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Janganlah kamu mati dan dalam keadaan beriman. Ketika datang panggilan Allah, bergetar hati kita. Kalau tidak sholat ke masjid ini, ini gawat, ini rasanya ada beban berat di dalam hati kita, sehingga cepat datang panggilan Allah sholat. Ya kan? Di rumah aja lah sholat, payah-payah, ngantuk lagi, beli subuh lagi, aku datang ke masjid lagi, sholat akhirnya di rumah. Kalau di rumah itu bagi bapak-bapak itu bukan kaum muslimin, bapak-bapak itu ke masjid.
Tapi kalau yang di rumah itu adalah kaum ibu masih diperbolehkan. Kalau rajin yang sholat di rumah itu namanya solehatun. Ya. Laki-laki itu harus di masjid, perintah Rasulullah. Karena ketika azan berkumandang, Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabat, ya kan, azan, setelah itu tunggu sebentar, saya akan bawa kayu bakar. Siapa yang tak sholat kau lagi bakar rumahnya. Begitu dia baik, keras Rasulullah itu diperintah untuk sholat. Artinya supaya taat, supaya taat kita kepada Allah. Apa gunanya hidup kita ini berlimpah harta mewah, segala macam kita punya, tapi hidup tidak taat, hidup tidak taat, hidup tidak patuh dengan aturan, maka hidup ini rasanya hampa dan sia-sia. Apalah harta kita di mobil mewah rumah, sebentar aja ya Bapak Ibu, berapa puluh tahun Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk ke dalam tanah, datanglah cacing-cacing mengejar kita. Ini ada brownies nih, kita hantam dulu kata cacing. Apalagi yang kita banggakan kalau tidak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru satu perintah. Sholat, puasa, ini sedang kita puasa nih. Puasa ini singkat-singkat saja Bapak Ibu. Puasa ini juga begitu. Ada ketaatan kita berpuasa, bukan hanya sekedar nahan lapar minum, tidak, bukan hanya itu. Makan minum hubungan suami istri pada siang hari itu mas sekedar apanya gitu ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, harus sepaket. Apa itu? Menjaga mata, menjaga mulut, lisan, telinga, tangan, ya, amarah. Itu jangan sampai bergejolak. Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa, man yada qaula zur, siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perkataan-perkataan yang dilarang, maka Allah tidak butuh dengan lapar, haus, dahaganya itu, kata Rasulullah SAW. Itu diantaranya pada puasa. Tidak butuh Allah dengan puasa kita Bapak Ibu. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa kan min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'un. Banyak orang puasa tapi tak dapat apa-apa kata Rasulullah. Apa yang didapat? Cuma lapar dan haus, itulah, tidak dapat pahala. Kenapa? Enggak ada ketaatan ketika dia berpuasa, tidak mau menjaga mata, ketundukan dan kepatuhan itu tak ada. Buka handphone tengok gambar perempuan waso, mantap Pak Bu, kita lebih rajin nengok HP daripada nengok Quran, betul? Lebih rajin nengok handphone daripada nengok Quran bulan puasa. Tengok gambar segala macam, paling rajin. Mahal tuh nengok handphone dari mulai pagi sampai siang. Coba megang Quran, lemes langsung. Ini buktinya kita itu kalah hawa nafsu kita dengan ketaatan daripada dengan dunia dan penghalang-penghalang ibadah. Mata lagi tidak dijaga, nengok perempuan tak pakai jilbab, tak pakai pakaian untuk aurat, ditengoknya terus sampai-sampai yang listrik pun ketabrak. Ini ibadah puasa, tapi kita tidak bisa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada intinya segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti kita harus jalankan. Ada ketundukan dan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah kita bernilai, bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak termasuk orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu ibadah, taat, tunduk patuh. Tidak ada gunanya kalau hidup kita umur panjang tapi nggak sholat walaupun 1000 tahun. Tidak ada gunanya umur kita panjang tapi tidak ada ketaatan dan ketundukan kepatuhan hidup di muka bumi ini walaupun ribuan tahun kita hidup. Tak ada gunanya kalau tidak taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Usikum wa Allah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.